Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap semangat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang membangun jaringan LAN dan VLAN. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu pengertian-pengertian dari LAN, kemudian VLAN, terus perangkat-perangkat apa saja yang diperlukan. Itu semua bisa kalian baca di slide maupun materi yang sudah Bapak share di learning sekolah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang LAN terlebih dahulu. Karena sebelum kalian melakukan konfigurasi VLAN, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu LAN, konfigurasinya itu seperti apa. Sebelum masuk ke konfigurasi, Bapak akan mengulas atau mengulang sedikit tentang apa itu pengertian IP address. IP address itu adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk saling berkomunikasi. Nah, pengertian IP address itu label numerik. Numerik itu adalah angka-angka. Nah, interface di sini artinya yaitu interface ini maksudnya adalah tempat atau port yang akan kita kasih IP. Contohnya di sini. Dalam satu komputer bisa jadi lebih dari satu interface. Nah, jadi satu komputer itu bukan berarti satu interface satu IP, tapi bisa jadi satu komputer ada dua interface, nah, kemudian ada dua IP. Itu untuk komputer. Nah, di komputer itu ada yang namanya LAN card. LAN card inilah yang disebut interface biasanya. Dia ada port. Port ini nantinya yang akan menjadi penghubung antara komputer satu dengan komputer lain melalui kabel jaringan. Kemudian di perangkatnya itu nanti secara logik itu nanti kita akan mengatur sebuah IP address berdasarkan interface ini. Contohnya ini ada hub atau switch, mungkin barangkali sepertinya hub. Di sini ada beberapa interface. Nah, artinya nanti di sini bisa jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 interface. Jadi bisa jadi nanti ada 8 IP yang harus kita set. Nah, jadi itu pengertian dari IP address, yaitu sebuah alamat. Jadi nantinya satu interface itu tidak boleh ada yang sama alamat IP-nya. Nah, ini fungsi IP. Salah satu fungsi IP address adalah sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan. Nah, jadi identitas kita yang tidak boleh sama, salah satunya yaitu NIK di dalam KTP. Begitu juga perangkat dalam jaringan komputer. Dalam sebuah jaringan tentunya setiap perangkat komputer itu tidak boleh ada yang sama alamat IP-nya. Dan alamat IP yang digunakan komputer itu yaitu berupa angka. Dalam cakupannya ada IP public, kemudian ada IP private. IP public itu IP yang dapat diakses lewat internet.
Nah, biasanya ini IP yang berasal dari IP ISP. Kemudian ada IP private. Nah, IP private itu contohnya IP yang ada di laptop, PC, dan smartphone. Kemudian masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet. Nah, jadi ketika kita men-setting atau mengkonfigurasi sebuah jaringan, di situ ada laptop, ada PC, ada handphone, printer, kemudian perangkat-perangkat tersebut bisa saling berhubungan. Nah, itu namanya, dan itu artinya jaringan LAN, dan IP yang digunakan yaitu IP private. Berbeda halnya dengan ketika kita mengakses e-learning sekolah misalnya. IP yang kita akses itu di e-learning itu adalah ada IP-nya. Nah, IP e-learning itu disebut IP public. Kemudian selanjutnya local area network. Nah, pengertian dari local area network itu adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, yang artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN atau local area network. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan yang sederhana. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah LAN, local area network. Jadi IP yang di sini itu semuanya IP lokal, IP private dari laptop, PC, kemudian ada server, itu IP lokal. Dan ketika kita ingin mengakses internet, kita harus lewat IP public, harus menggunakan IP public. Baiklah, pada pembelajaran kita ke depan, dalam hal melakukan konfigurasi atau melakukan setting jaringan, karena keterbatasan peralatan yang kita miliki, kemudian waktu, tools yang akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi yaitu melalui virtual. Nah, aplikasi yang kita gunakan yaitu aplikasi GNS3. Jadi GNS3 itu singkatan dari Graphic Network Simulator, yaitu software simulasi jaringan komputer yang berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer juga nanti akan kita gunakan, suatu saat akan kita gunakan juga. Namun pada GNS3 ini memungkinkan simulasi jaringan yang kompleks karena menggunakan operating system yang asli. Jadi walaupun kita melakukan konfigurasi secara virtual, namun sebenarnya kita melakukan konfigurasi yang sebenarnya, karena fitur-fitur yang ada di dalam router, kemudian mikrotik itu sama dengan antara router-router yang ada di GNS3 dengan yang di dunia nyatanya, yaitu sama. Intinya, setelah kalian belajar menggunakan virtual ini, seharusnya kalian akan lebih mudah memahami ketika kita praktek langsung menggunakan perangkat-perangkat yang ada di lapangan. Oke. Baiklah. Ini adalah topologi. Nah, topologi itu seperti ini, gambaran topologi jaringan LAN yang akan kita buat. Di sini perangkat-perangkat yang kita butuhkan yaitu ada yang namanya switch. Switch pengertiannya sudah tahu, sebagai penghubung, dan lebih jelasnya bisa baca di modul-modul yang sudah Bapak share. Nah, di sini PC. PC ini komputer. Komputer ini ada 6 buah komputer yang terhubung ke PC.
Dalam jaringan LAN itu kita akan menggunakan kelas IP kelas C. Nah, kita akan menggunakan kelas C. Di sini ada beberapa aturan, ya. Ada beberapa aturan, yaitu ada di jaringan lokal itu ada yang namanya IP network, IP broadcast. IP network ini 192.168.10.0 ini tidak boleh kita gunakan, dan IP broadcast juga tidak boleh kita gunakan, yaitu 192.168.10.255. Kemudian jumlah host yang bisa kita gunakan yaitu ada 254. Artinya hanya 254 komputer yang bisa kita hubungkan di jaringan lokal kelas C. Ini adalah topologinya yang akan kita simulasikan di GNS3 nanti. Ini semuanya virtual, switchnya virtual, kemudian komputernya juga virtual, namun tidak mengurangi pengetahuan kalian ketika nanti melakukan konfigurasi di lapangan atau menggunakan switch asli atau komputer asli. Baiklah, kita akan memulainya. Yang pertama kita akan masuk ke GNS3-nya terlebih dahulu. GNS3. Kita buat nama project kita menjadi jaringan LAN. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari GNS3. Di sini ada beberapa macam menu-menu di dalamnya. Baiklah, kita buka dulu tadi. Kita lihat topologinya. Topologinya ini. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu switch. Switch. Kita cari switch di mana? Ya, ini switch yang akan kita pakai. Jadi caranya yaitu tinggal kita klik saja. Kita klik kiri, tahan, taruh di lembar kerja ini, lepas. Ini switch. Kemudian kita butuh yang namanya virtual PC simulator sebanyak 6 buah. Tuh. Baiklah. Di sini kita menggunakan switch yang memiliki port sebanyak 8 Ethernet atau 8 interface. Nah, artinya nanti kita akan menghubungkan semua PC ini ke switch melalui port-port yang ada di switch. Bila kita hubungkan sesuai dengan topologinya tadi. Ini topologinya, kita sesuaikan. Kita cari kabel. Nah, di sini ada Ethernet. Ethernet ini maksudnya nama interface-nya. Nanti di sini yang kita kasih IP. Kemudian Ethernet.
sudah sesuai dengan topologi. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu setiap PC, setiap komputer ini harus kita beri alamat IP. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu play di sini start, agar semua komputer ini maksudnya menyala. Nah, selanjutnya kita konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini kita melakukan konfigurasi via konsol. Kemudian alamat IP. Alamat IP yang kita gunakan sesuai dengan topologi tadi. PC1 alamat IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. /24 ini sama saja dengan angka 255.255.255.0. Nanti akan kita praktekkan. Caranya yaitu ketik IP spasi 192.168.10.1 spasi netmask. Jadi perlu diketahui juga ketika membangun jaringan, ketika kita memberikan sebuah alamat IP harus ada alamat netmasknya. Nah, silahkan buka di modul, pelajari lagi. Alamat netmasknya itu 255.255.255.0, kemudian enter. Lalu ketik save. Kita close. Selanjutnya kita lanjut konfigurasi yang PC2 ini. Jadi PC1 sudah, kita arahkan kursornya ke sini. Kemudian klik kanan, masuk ke konsol. Jangan lupa tulis IP 192.10.2. netmasknya jangan lupa 255.255.255.0, enter. Oke, kalau sudah, ini artinya sudah, kita ketik save. Kita close. Selanjutnya kita ke PC3, konsol IP 192.10.3/24. Nah, selain menggunakan netmask tadi 255.255, kita juga bisa melakukan menambahkan prefix 24. Artinya ini prefixnya, netmasknya ini, jadi sama saja. Namun nanti ketika di komputer tetap harus menggunakan ketika ada tabel atau kolom untuk memasukkan netmask, tetap harus menggunakan alamat 255.255.255.0. Nah, selama pelajaran ini kita menggunakan IP 192 dan netmasknya 255.255.0/24. Kita enter, kemudian save ke PC4. Sekarang
betul IP 168.10.4/24. Lanjut, IP 168.10.5/24. Save. Terakhir, IP 192.168.10.6/24. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah-langkah yang digunakan ketika kita melakukan konfigurasi jaringan. Yang pertama, kita harus tentukan dulu berapa jumlah komputer yang akan kita hubungkan dalam satu jaringan. Kemudian kita butuh yang namanya switch sebagai penghubung. Kemudian kita tentunya ada kabel. Nah, rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya, untuk menguji koneksi apakah PC1 terhubung dengan PC5. Caranya yaitu kita lakukan perintah ping melalui PC1 atau PC6. Misalnya seperti ini. Ping 192. Nah, ini untuk melakukan uji koneksi sudah terhubung atau belum antara PC1 dengan PC6. Ping. Kemudian setelah mengetik perintah ping, kita masukkan alamat IP PC6. Nah, alamat IP PC6 tadi berapa? Nah, untuk mengecek alamat IP di sini, maksudnya di simulator, yaitu menggunakan perintah show. Sedangkan ketika menggunakan komputer, kita menggunakan perintah ifconfig atau ipconfig. Ifconfig digunakan oleh sistem operasi berbasis Linux, sedangkan ipconfig digunakan sistem operasi Windows. Nah, di sini alamat IP PC6 yaitu 192.168.10.6. Kita lakukan perintah ping tadi melalui PC1. Ini 192.168.10.6. Enter. Ini artinya terhubung antara PC1 dengan PC6. Selain PC1 misalnya ke PC4. Tadi alamatnya misalnya 10.4. Ke PC2. Ke PC10 misalnya. Nah, dia host atau alamat IP ini tidak tersedia. Jadi karena alamat
192.168.10.10 itu belum pernah kita gunakan. Baiklah, ini adalah contoh atau simulasi bagaimana cara kita membangun sebuah jaringan LAN komputer. Perlu diingat juga tentang alamat IP tadi. Ini alamat IP ini. Ingat di IP kelas C di sini ada blok, ada titik-titik ini. Titik-titik ketika kita menggunakan sebuah jaringan yaitu 192.168.10 ini adalah IP network yang tidak boleh, yang harus sama ketika kita menggunakan satu jaringan. Ini 192.168.10 itu semuanya harus sama kecuali yang ini, yang menunjukkan alamat IP setiap komputer, yaitu yang alamat yang akhir ini, yang 0 ini. Jadi kalau di sini misalnya 192.168.10.1. Nah, jadi di perangkat lain tidak boleh menggunakan titik 1 ini, karena 192.168.10 itu mewakili alamat network, sedangkan 1 ini untuk host. Kita kembali lagi ke GNS3-nya. Ini jaringan yang masih sangat sederhana. Selain menggunakan virtual PC simulator, di GNS3 ini kita juga bisa menggunakan virtual sistem operasi. Contohnya misalnya di sini kita akan menambahkan jadi di sini Bapak punya 1, 2, 3. Ada 3 sistem operasi, yaitu sistem operasi berbasis Linux. Jadi nanti kita akan mencoba menghubungkan. Kita tarik. Sistem operasi ini berasal dari VirtualBox. Kita tambah dari masukkan ke Ethernet 6 ke Ethernet ke Lubuntu 1. Jadi namanya distro yang Bapak gunakan yaitu Lubuntu. Coba kita jalankan, start. Nah, ya, VirtualBox. Jadi VirtualBox itu mirip-mirip seperti GNS3. Nah, cuman di VirtualBox ini tempat sistem operasi kita pasang. Jadi sistem operasinya kita pasang di VirtualBox, kemudian topologi jaringannya kita hubungkannya lewat GNS3, dan konfigurasinya kita jadi seolah-olah kita melakukan konfigurasi secara langsung. Nah, ini dia sedang booting Lubuntu. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi Lubuntu clone di sini. Kita pilih. Jadi ada 6 virtual PC simulator dan ada 2 komputer VirtualBox. Jadi ini komputer asli, nanti kita bisa tampilannya sama seperti komputer ini. Kita jalankan.
Nah, ini yang sistem operasi Ubuntu yang pertama tadi. Jadi sama nih, seperti jadi ini sama seperti komputer yang Bapak gunakan, yaitu sistem operasi yang Bapak gunakan, yaitu sistem operasi Ubuntu. Kenapa Bapak menggunakan Ubuntu? Karena distro ini distro yang paling ringan menurut Bapak. Oke. Sekarang kita melakukan di Ubuntu ini, maksudnya yang di sini, ya ini kita akan melakukan konfigurasi. Konfigurasinya langsung menggunakan Ubuntu ini. Ingat, kalau di ini, nah, kita harus mengatur IP-nya terlebih dahulu. Ini klik Edit Connection. Edit Connection. Nah, di sini IP versi 4 setting. Ini kita masukkan manual. Ini ada beberapa pilihan, ada automatic DHCP. DHCP ini artinya otomatis. Jadi IP itu diberikan lewat router biasanya. Nah, karena kita hanya menggunakan switch, jadi kita harus menggunakan IP manual. Ingat tadi IP yang digunakan sesuai topologi, yaitu dia menggunakan IP network 192.168.10. Jadi di komputer ini juga harus sama, add 192.168.10 misalnya. Masnya 255.255.255.0. Oke. Save. Enable networking. Cara mengecek IP. If config. Oh, belum dapat IP-nya. NPOS3. Oh. Nah, jadi kita cek dulu tadi IP-nya ya. Jadi interface-nya yang di sini yaitu namanya ENP0S3. Jadi yang harus kita rubah tentunya yang ini. Tadi ada kesalahan sedikit, maaf. Ganti manual. Add 192 168.10.100 misalnya. Net masnya tetap sama 255.255.255.0.
Save. Oke, sekarang kita cek API interface-nya. Nah, kita cek IP-nya setelah kita lakukan konfigurasi tadi. If config, karena menggunakan Linux. Nah, di sini sudah ada interface ini ENP0S3 ini menggunakan IP versi 4 192.168.10.100. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Nah, sekarang coba kita lakukan perintah ping. Apakah sudah terhubung dengan, maksudnya apakah komputer yang ini, Ubuntu ini sudah terhubung ke PC 1 yang alamatnya .1 tadi. Ping 192.168.10.1 enter. Nah, ini artinya terhubung. Baiklah. Kemudian satu lagi misalnya, tadi yang Ubuntu clone, kita lakukan konfigurasi lagi. Kita rubah IP-nya menjadi .100. Jadi 192.168.10.100. Sama perintahnya seperti tadi. Yang Ubuntu tadi kita tutup dulu. Kita lakukan konfigurasi. Jadi pertama kita cek dulu nih, interface-nya ada berapa, IP-nya apa dulu. Caranya if config. Konfigurasi interface-nya ENP0S3. Kemudian di sini masih 0 atau belum terdeteksi IP-nya. Artinya belum dapat IP komputer ini. Sekarang kita lakukan konfigurasi, kita masuk ke sini. Disconnect dulu. Edit connection. Kemudian ini ENP0S3. Kemudian pilih IPv4 setting. Nah, ini karena dia DHCP jadi tidak dapat IP. Kita pilih yang manual. Tambah 192.168.10.200. Ingat, batasan IP itu 254. IP terakhir 254. Kemudian netmasknya tetap sama 255.255.255.0. Kemudian kita save. Oke. Sekarang kita hubungkan. Setelah itu kita cek lagi IP-nya sudah berubah belum. Oke, sudah berubah IP yang kita masukkan tadi 192.168.10.200. Sekarang kita lakukan uji koneksi ping ke PC, ke virtual PC yang ini. Nah, kita uji koneksi dari Ubuntu clone tadi ke sini. Caranya ini tutup dulu. Ping 192.168.10.1. Oke, dia nge-reply. Nah, artinya komputer ini sudah saling terhubung. Jadi di sini ya, di topologi ini, jadi semua dari virtual PC, artinya virtual PC ini yaitu komputer yang ada di GNS3 ini. Nah, kalau Ubuntu clone ini adalah komputer yang ada di VirtualBox. Nah, VirtualBox. Jadi kita nanti di VirtualBox itu kita lakukan dulu instalasi sampai selesai, baru nanti kita bisa gunakan atau bisa kita hubungkan lewat GNS3. Jadi seperti itu cara melakukan konfigurasi atau cara membangun sebuah
jaringan LAN. Semoga kalian semua mengerti, dan sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita untuk masuk ke materi VLAN nanti kita lanjutkan di minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Sebelumnya Bapak harap kalian paham dulu apa itu LAN, sehingga memudahkan kalian ketika belajar ke tahap selanjutnya. Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.